Coba deh, pernah kepikiran nggak sih gimana perjalanan secangkir kopi yang Anda minum pagi ini? Atau ponsel yang lagi Anda pegang? Hampir semuanya itu sampai ke tangan kita lewat sebuah mesin raksasa tak terlihat dari ekonomi global, perkapalan kontainer. Nah pertanyaannya, gimana caranya raksasa yang menggerakkan dunia ini bisa jadi lebih ramah lingkungan? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Angka ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Yap, 90%. Sebanyak itulah jumlah barang yang kita konsumsi yang diangkut lewat laut. Ini nunjukin betapa masifnya industri yang lagi kita bahas. Coba bayangin deh, hampir semua barang yang Anda sentuh pada satu titik dalam perjalanannya pernah berlayar di atas kapal. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kalau kita udah segitu bergantungnya sama laut buat perdagangan, gimana caranya kita bisa bikin aktivitas ini bertanggung jawab sama lingkungan? Ini bukan cuma tantangan biasa loh, ini dilema super besar yang dihadapi seluruh industri global. Dan tantangannya itu, wah gede banget. Jejak karbon dari industri super penting ini tuh bener-bener raksasa. Jadi perbaikan kecil-kecilan aja nggak bakal cukup. Kita ini bicara soal kebutuhan untuk memikirkan ulang seluruh sistem dari akarnya. Oke, di tengah tantangan global ini, ada satu pemain kunci yang mau kita sorot. Namanya CMA CGM, salah satu raksasa perkapalan dunia. Mereka ini menempatkan diri di barisan paling depan, mencoba buat menghadapi masalah ini secara langsung. Misi mereka ini, wah, bukan main-main. Ini adalah sebuah perjuangan yang super ambisius dengan tujuan yang sangat jelas dan taruhan yang tinggi, mencapai net zero carbon pada tahun 2050. Yuk, kita bedah gimana sih rencana mereka buat perjalanan epic ini? Coba lihat deh roadmap mereka ini. Targetnya tuh nggak cuma langsung loncat ke 2050. Ada target-target antara. Yang jelas, emisi harus turun 30% di 2030, terus turun drastis 80% di 2040, dan semua ini dihitung dari level emisi tahun 2008. Jadi rencananya itu jelas dan terukur. Jelas dong ya, tujuan segede ini nggak bisa dicapai dengan satu jurus aja. CMCGM memecahnya jadi pendekatan dua pilar yang jelas dan bisa dijalankan. Anggap aja ini kayak serangan dari dua sisi. Nah, ini dia dua pilarnya. Gampangnya gini. Pilar pertama, itu fokusnya gimana caranya jadi lebih pintar dan efisien dengan apa yang udah ada sekarang. Pilar kedua, ini soal masa depan, mengganti total jenis bahan bakar yang dipakai. Oke, kita mulai dari pilar pertama dulu ya. Terus, gimana caranya mereka jadi lebih cerdas? Kuncinya ada di efisiensi, sekecil apapun itu. Mereka pakai data buat cari rute paling optimal, pakai cat berteknologi tinggi biar kapal meluncur lebih mulus di air, bahkan sampai pasang semacam kaca depan buat ngurangin hambatan angin. Terus, dengan sistem kedatangan tepat waktu di pelabuhan, kapal nggak perlu buang-buang bahan bakar cuma buat nunggu. Pokoknya, setiap tetes bahan bakar itu berharga banget. Tapi, ya gitu, efisiensi itu ada batasnya. Kita cuma bisa mengoptimalkan teknologi yang ada sampai di titik tertentu aja. Perubahan yang benar-benar jadi game changer, lompatan besarnya, itu datang dari inovasi bahan bakarnya sendiri. Yuk kita lihat pilar kedua. Nah, ini dia roadmap bahan bakarnya. Nggak mungkin kan kita langsung ganti dari bahan bakar fosil ke bahan bakar nol karbon dalam semalam. Makanya mereka pakai strategi bahan bakar jembatan. Dan jembatan itu adalah gas alam cair atau LNG. LNG ini adalah teknologi yang udah tersedia sekarang yang memungkinkan mereka bangun kapal dan infrastruktur yang siap untuk bahan bakar masa depan yang jauh lebih bersih, seperti biometana dan akhirnya e-metana. Oke, jadi selain jadi jembatan ke masa depan, apa sih untungnya LNG sekarang? Manfaat terbesarnya itu buat kualitas udara. Dengan ngurangin polutan berbahaya kayak oksida sulfur dan nitrogen, LNG ini bantu membersihkan udara yang kita hirup, terutama di sekitar pelabuhan dan jalur pelayaran yang sibuk. Ini kemenangan penting buat kesehatan kita ya, sekarang juga. Oke, transisi segede ini jelas gak murah. Butuh investasi finansial yang super gede dan kolaborasi massal buat mewujudkan visi ini jadi kenyataan. Dan ini dia nih bukti komitmen finansial mereka. CMA-CGM menciptakan Pulse Fund, sebuah dana khusus senilai 1,5 miliar dolar AS. Duit segitu tuh khusus dialokasikan buat mempercepat pengembangan bahan bakar baru dan solusi rendah emisi lainnya. Ini nunjukin kalau mereka benar-benar serius. Kutipan dari CEO-nya, Rodolphe Sade, ini benar-benar nangkep urgensinya. Beliau bilang, dalam menghadapi darurat iklim, adalah tugas kita untuk berbuat lebih banyak dan mempercepat tindakan kita. Jadi, ini bukan lagi soal strategi bisnis biasa. Ini udah jadi respons terhadap krisis global. Dan yang keren, mereka sadar
Nggak bisa jalan sendiri, soalnya dalam perlombaan melawan perubahan iklim, saingan pun harus kerja bareng. Mereka bermitra dengan rival beratnya seperti Maersk dan juga raksasa energi seperti ENG. Dengan menggabungkan kekuatan, harapannya inovasi bisa lebih cepat untuk seluruh industri. Tapi, apa ini semua cuma soal bahan bakar dan mesin aja? Ternyata enggak. Strategi lingkungan yang lengkap itu harus melihat gambaran yang lebih besar. Yuk kita lihat gimana komitmen mereka itu lebih dari sekedar emisi kapal. Nah, mereka juga ngajak para pelanggannya buat ikutan. Lewat program yang namanya ACT Plus, perusahaan-perusahaan yang kirim barang lewat mereka bisa milih buat mengimbangi emisi karbon dari pengiriman mereka. Uang imbalannya ini nanti disalurin ke proyek-proyek energi terbarukan atau restorasi ekosistem. Jadinya, semua orang di rantai pasokan bisa ikut ambil bagian. Dan coba lihat ini deh, komitmen mereka ternyata lebih dalam lagi. Mereka secara aktif mengubah rute kapal buat melindungi jalur migrasi paus, bantu restorasi terumbu karang, dan bahkan mereka berhenti total mengangkut sampah plastik. Jadi ini bukan cuma soal ngurangin dampak buruk, tapi juga soal jadi penjaga aktif kesehatan lautan kita. Oke, ini semua kedengarannya keren banget ya. Tapi ada satu pertanyaan gede yang pasti muncul. Siapa yang bayar ini semua? Yuk kita ngobrolin soal duitnya, soal implikasi ekonomi dari perkapalan hijau ini. Salah satu pendorong biaya terbesarnya datang dari aturan pemerintah. Uni Eropa misalnya udah nerapin sistem perdagangan emisi, yang intinya semacam pajak karbon buat industri perkapalan. Ini sistem cap and trade, ada batas emisi, dan kalau Anda lewat batas itu ya harus bayar. Nah, mulai tahun 2024, aturan ini berlaku buat industri perkapalan. Dan ini artinya dalam angka beneran. Tabel ini nunjukin biaya tambahan yang dikenai CMCGM per kontainer cuma buat menutupi biaya ETS itu. Misalnya nih, kirim satu kontainer dari Eropa ke Amerika Utara sekarang kena biaya tambahan 43 euro. Biaya ini bikin harga emisi karbon jadi nyata banget buat bisnis, dan biaya ini ujung-ujungnya kemungkinan besar bakal nyampe ke kita juga sebagai konsumen. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling mendasar. Seiring ekonomi global terus tumbuh dan permintaan kita akan barang terus meningkat, apa perlombaan inovasi hijau ini bisa benar-benar ngejar bahkan melampaui laju pertumbuhan perdagangan itu sendiri? Jawaban dari pertanyaan inilah yang pada akhirnya bakal nentuin masa depan lautan dan planet kita.